jadi kali ini kita bakal ngebahas banyak seputar saraf. Begitu ya dok? Iya, betul sekali. Lebih tepatnya mungkin seputar problematika saraf karena faktor penuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tereners dan warga Banyumas. Wah, senang sekali ya hari ini bisa kembali lagi untuk temani Anda pastinya di Dokter Tara. Nah, pastinya udah nggak sendirian lagi. Kalau udah di Dokter Tara, pastinya saya juga sudah ditemani oleh salah satu dokter, dan kali ini dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Ini dia Dokter Reza. Hai dok, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabar dok, sehat ya? Alhamdulillah. Seneng banget dok kali ini bisa ketemu sama Dokter Reza dari RSOP. Betul ya dok? Betul sekali. Nah, kalau Dokter Reza ini dokter saraf ya dok di RSOP? Ya, dokter spesialis saraf di Klinik Saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas banyak seputar saraf. Begitu ya dok? Iya, betul sekali. Lebih tepatnya mungkin seputar problematika saraf karena faktor penuaan. Faktor penuaan. Ya, sebenarnya itu ngaruh juga ya dok? Dari umur gitu ya, ngaruh ke saraf atau gimana sih maksudnya? Ya, betul. Jadi sebagai pendahuluan ya, kita sadari atau tidak, memang jumlah jumlah penduduk pada usianya yang usia lanjut itu kan kalau dari Kementerian Kesehatan itu di atas 60 tahun, atau dari WHO bahkan sekarang mulai mengembangkan di atas 80 tahun, dan itu jumlahnya akan terus meningkat setiap tahunnya karena memang usia harapan hidup di Indonesia itu setiap tahunnya akan meningkat. Jadi semakin banyak penduduk yang memasuki usia lanjut, terutama di Banyumas ini, bahwa rata-ratanya bahkan lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional itu usia harapan hidupnya 71 tahun, tetapi di Banyumas bahkan sampai 73 tahun. Jadi nanti kita akan banyak nih keluarga kita atau tetangga-tetangga kita yang sampai usia di atas 60 tahun atau disebut sebagai lanjut usia. Oke. Lalu sebenarnya untuk proses penuaan sendiri ini bagaimana sih proses penuaan mempengaruhi fungsi saraf kita? Ya, jadi bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita mengalami suatu siklus kehidupan ya. Jadi seperti diketahui dari kita di dunia, dari kandungan di ibu kita, kemudian lahir, menjadi bayi, kemudian anak tumbuh terus berkembang menjadi dewasa muda sampai dewasa, usia puncak kita seperti sekarang ini usia 30 sampai 40 tahun, 40 tahunan, sampai akhirnya nanti di usia lanjut itu adalah sebuah siklus akhir kehidupan. Jadi siklus kehidupan itu seperti kurva, grafiknya dia akan melengkung. Jadi dari yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, akan tumbuh, berkembang terus sampai puncak, dan nanti akan turun kembali seperti kurva yang melengkung itu. Jadi kemampuannya akan banyak yang berturun, dan itu terjadi secara alamiah. Bahkan kalau menurut agama yang kita percayai di Islam itu juga disebutkan di surat-surat Al-Quran itu bahwa ketika usia kita dipanjangkan, memang kan usia tidak ada yang tahu ya Mbak ya, kita akan sampai umur berapa, tapi ketika usia kita dipanjangkan, di Al-Quran sunnatullahnya sudah disebutkan bahwa kita akan menjadi lemah lagi, bahkan menjadi seperti bayi lagi yang tidak bisa apa-apa. Nah itu proses penuaan itu akan mempengaruhi semua struktur di tubuh kita. Jadi semua organ akan ikut terpengaruh karena proses penuaan itu, dan tentunya salah satunya adalah sebagai sistem organ yang mengatur seluruh tubuh adalah sistem saraf, juga ikut akan mempengaruhi dari proses penuaan itu. Dan salah satunya yang sangat berdampak adalah turunnya kemampuan kita terhadap mekanisme setelah terkena penyakit. Jadi ketika kita muda mungkin ada sakit, demam, batuk, pilek yang mempengaruhi tubuh kita akan lebih mudah untuk sembuh. Tapi ketika usianya bertambah, dia akan semakin menurun kemampuannya untuk sembuh dari penyakitnya. Kalau nggak salah tadi dokter Ella sendiri sempat nyebutin ya, ada perbedaan antara yang sehat dan juga yang sakit. Ini maksudnya gimana dok? Ya, jadi proses penuaan tadi seperti disebutkan di awal akan mempengaruhi struktur tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kemudian orang awam mungkin akan bertanya-tanya, kemudian ini
kejadian-kejadian karena faktor usia, misal lupa, mudah lupa, atau konsentrasi berkurang, atau gerakan-gerakan menjadi lambat, itu apakah karena suatu penyakit atau karena hal yang normal karena faktor usia? Nah, itu yang rencananya kita diskusikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, jadi ternyata ada beberapa faktor begitu ya dok? Ya, betul, seperti itu. Jadi sebelum kita bicara seperti apa yang kondisi yang disebut sebagai suatu penyakit atau proses patologis, mungkin saya sampaikan dulu bahwa karena faktor usia itu hal yang normal terjadi perubahan itu, terutama di sistem saraf kita sebagai manusia, adalah memang jumlah selnya sudah berkurang, sel-sel saraf. Jadi sel saraf kita terpusat di otak dan tulang belakang, dan di sel saraf pusat itu jumlah selnya sudah jauh berkurang. Jadi secara berat otak kita dibandingkan usia 30-40 tahun, di atas usia 60-80 tahunan sudah ada penurunan. Kemudian fungsi selnya juga berubah, jadi metabolisme dari sel selulernya juga berubah. Kematian seluler yang terjadi di daerah-daerah tertentu yang dia akan mengatur fungsi memori, fungsi emosi, itu akan mempengaruhi kemampuan kita terhadap kemampuan memori dan kemampuan emosi itu. Dan selain itu juga banyak sekali organ-organ lain yang juga terpengaruh juga, misalnya mata kita, kemampuan mata kita itu juga karena ada penurunan kemampuan akomodasi, jadi kemampuan lensa atau pupil mata kita untuk menerima cahaya itu menurun, kemampuan melihat juga menurun, pendengaran juga menurun, kemudian kemampuan menghidu atau membau, kemudian mengecap atau merasakan itu juga akan menurun. Mungkin kalau orang Jawa dulu bilangnya kalau usia lanjut tuh ada istilahnya 10B ya, mungkin jadi budek, blaur, beser, boyo. Nah, itu kalau pernah dengar ya, orang tua kita, mungkin kakek nenek kita dulu sering bilang seperti itu. Kalau sudah tua itu wajar terjadi seperti itulah. Memang secara fisiologis, secara alamiah memang betul terjadi. Termasuk yang paling menonjol adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik artinya kemampuan gerakan-gerakan yang mungkin sedikit terbatas, refleksnya juga berkurang. Dan itu sudah terbukti dari berbagai penelitian. Dan kapan sebenarnya penurunan ini mulai terjadi? Di beberapa penelitian yang sebenarnya sudah lama itu ada yang menyebutkan bahkan sejak usia 30 tahun itu sudah mulai terjadi adanya penurunan. Tetapi memang yang disepakati atau yang hasilnya yang konsisten terus di semua penelitian sama adalah ketika di atas usia 60-80 tahun itu semua pasti sudah ada penurunan kemampuannya seperti itu. Tapi untuk rata-rata gitu ya dok, rata-rata orang terkena apa sih? Mungkin ini bisa disebut demensia atau beda lagi dok? Ya, jadi salah satu penyakit yang muncul akibat faktor penuaan yang muncul karena resikonya meningkat karena faktor usia adalah salah satunya demensia. Tadi kan saya menyebutkan kondisi-kondisi yang normal terjadi pada saat usia lanjut. Nah, nanti kita perlu sampaikan juga apa saja sih perubahan, apa saja sih fungsi saraf yang terganggu yang disebut sebagai penyakit seperti itu. Salah satunya yang demensia itu yang tidak normal, betul. Oke, untuk yang tidak normal ini ada beberapa jenis atau bagaimana dok? Atau mungkin ciri-cirinya apa aja gitu? Ya, jadi sebelum kita masuk ke beberapa penyakit yang meningkat ke faktor resikonya karena usia, jadi sebenarnya fungsi-fungsi saraf yang banyak menurun karena di usia-usia yang lanjut, pada lansia itu ada beberapa penggolongan, beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah tadi kemampuan daya ingat atau fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif itu disebut adalah higher cortical function atau fungsi tertinggi dari sistem saraf kita. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, karena makhluk hidup yang lain tidak punya fungsi kognitif itu. Dan yang paling sering terganggu adalah fungsi memorinya. Jadi kemampuan kalau orang lanjut usia, bahkan di masyarakat kita tuh orang tua pikun itu sudah menjadi wajar, padahal itu padahal itu belum tentu itu suatu yang normal. Harus kita bisa membedakan antara apakah ini penurunan daya ingat yang normal atau penurunan daya ingat yang karena penyakit. Dan memang faktor usia memang mempengaruhi kemampuan memorinya, jadi kemampuan kognitifnya. Tetapi di beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ketika penelitian mengenai fungsi memori, fungsi kognitif dilakukan di usia-usia yang lanjut, kadang-kadang bahkan hasilnya justru lebih baik dibandingkan dengan usia-usia yang muda seperti itu juga ada seperti itu. Jadi tidak harus
Artinya apa? Tidak harus usia lanjut kemudian mengalami penurunan kemampuan daya ingatnya. Oke, sebenarnya harusnya kalau udah mulai mengalami tanda-tanda seperti itu ya dok, bisa diperiksakan begitu, ya nggak dok? Ya betul. Jadi salah satu tanda atau salah satu diagnosis salah satu cara untuk mendiagnosis adanya gangguan daya ingat adalah dengan melakukan pemeriksaan atau assessment. Jadi sebenarnya pada kemampuan daya ingat itu kita bisa menggolongkan besar menjadi 3 gangguan. Yang pertama adalah penurunan daya ingat karena faktor usia yang itu masih dikatakan sebagai hal yang normal. Yang kedua adalah penurunan gangguan kognitif, penurunan daya ingat yang sedang atau disebut mild cognitive impairment, yang itu sebenarnya juga sudah merupakan suatu penyakit. Dan yang ketiga yang disebut sebagai demensia atau orang awam sering menyebutnya sebagai pikun. Dan perbedaannya adalah kapan kita menyebutkan itu normal, itu tidak normal. Perbedaannya adalah dari penilaian dari dokter. Jadi kita harus memeriksakan ke dokter. Kalau untuk yang ini memang harus ke dokter spesialis saraf untuk yang melakukan penilaiannya. Dan apabila sudah mengalami penurunan dari hasil penilaian, hasil assessment itu, maka itulah yang disebut sebagai penyakit, yang disebut sebagai gangguan kognitif atau penurunan daya ingat seperti itu. Tetapi kalau ada keluhan, misal kita nih sering lupa naruh kunci, kunci motor, kunci mobil, atau naruh dompet, jangan-jangan saya pikun. Nah itu harus kita periksakan dulu untuk memastikannya, karena penurunan karena usia yang disebut sebagai normal itu ada keluhan. Kadang keluarga atau pasien sendiri mengeluhkan adanya penurunan tadi, lupa naruh barang, lupa naruh kunci, lupa naruh dompet, tetapi hasil pemeriksaannya ternyata masih normal. Itu yang disebut sebagai penurunan fungsi memori karena usia atau age related memory deficit. Tapi kalau ada keluhan dari pasien atau keluarganya penurunan daya ingat dan itu memang terbukti dengan hasil penilaian, itu yang disebut sebagai mild cognitive impairment atau kemungkinan terjadinya demensia seperti itu. Nah, jadi ada baiknya gitu kan kita melakukan pemeriksaan secara dini, begitu ya dok? Betul sekali. Jadi kalau kita ada keluhan terhadap kemampuan daya ingat, kemampuan memori, yang membedakan apakah itu normal atau tidak normal adalah hasil pemeriksaannya. Dokter Esa praktek di RSOP ini tiap hari apa sih? Ya, saya praktek di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto di Klinik Saraf itu dari hari Senin dan Selasa, mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke, Senin Selasa dari jam 2 sampai jam 5 sore. Jadi untuk Taraners di rumah gitu ya, barangkali ingin memeriksakan kesehatan sarafnya untuk diri sendiri atau mungkin untuk keluarganya gitu ya dok, bisa langsung datang ke RSOP dan nanti akan bertemu dengan Dokter Esa di sana. Nah, kalau tadi kan ada penyakit saraf yang normal dan nggak normal gitu ya dok? Betul. Nah, sekarang kayaknya waktunya kita untuk membahas beberapa yang tidak normal. Ini sebenarnya yang kayak gimana aja nih dok? Kayak gimana aja sih? Ya, jadi tadi sudah didiskusikan ya bahwa karena faktor usia ada penurunan fungsi-fungsi yang terjadi pada sistem saraf kita, dan itu sebenarnya kalau tidak menimbulkan suatu penyakit dikatakan sebagai hal yang fisiologis atau istilahnya bisa dikatakan sebagai hal yang normal. Tetapi memang ada beberapa penyakit yang kemudian resikonya akan meningkat terjadinya karena adanya peningkatan usia. Ada beberapa yang mungkin kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama itu tadi kalau di bahasa medisnya istilahnya adalah demensia atau orang awam sering menyebutnya sebagai pikun. Jadi pikun ini prevalensinya akan meningkat dengan peningkatan terjadinya usia. Jadi di usia lebih dari 65 tahun itu angka kejadiannya akan sebanyak 10-15% dan akan meningkat sampai lebih dari 20% di usia lebih dari 80 tahun. Jadi semakin meningkat usianya, resiko terjadinya kepikunan ini akan terjadi meningkat. Dan pikun ini atau demensia ini sebenarnya ada bermacam-macam jenisnya. Jadi salah satunya yang paling banyak terjadi adalah disebut sebagai demensia Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer ya, orang mungkin pendengar pernah mendengar bahwa ada yang disebut sebagai penyakit Alzheimer seperti itu. Dan gejala-gejalanya adalah tadi adanya penurunan kemampuan atau fungsi dari kognitif. Kognitif itu kan sebenarnya bermacam-macam. Tapi yang dominan sekali biasanya terlihat adalah
gangguan dari daya ingatnya atau memorinya. Kemudian bisa juga kemampuan kognitif yang lain seperti kemampuan bicaranya atau kemampuan berbahasanya, kemampuan menghitungnya atau kalkulasi, kemudian kemampuan istilahnya visuospasial, jadi pemetaan ya. Mungkin orangnya jadi sering nyasar, lupa jalan pulang, atau kalau di kita sering mungkin kadang-kadang lupa parkir kendaraan kalau di mall itu parkirnya di basement 1 atau basement 2 ya. Itu bisa jadi salah satu gejala dari demensia ini, seperti itu. Dan ciri khas yang lainnya adalah kalau kita menyebutkan bahwa ini sudah merupakan suatu penyakit demensia adalah harus ada gangguan dari aktivitas sehari-hari. Jadi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien atau oleh keluarga pasien itu sudah mengganggu kemampuan dia dalam aktivitas sehari-hari. Artinya apa? Aktivitas sehari-hari itu yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Jadi rawat dirinya, dia mungkin jadi jarang mandi atau makan kalau tidak diingatkan tidak minta makan, atau bahkan sudah makan minta makan lagi karena belum makan. Itu mempengaruhi itu semua, itu yang disebut sebagai demensia. Oke, mungkin kayak salah satu contohnya juga misal maaf kayak buang air kecil atau buang air besar ya, jadi nggak pada tempatnya lagi. Betul, jadi rawat dirinya termasuk itu. Jadi kemampuan bahwa buang air kecil harus di kamar mandi, buang air besar harus di kamar mandi, itu menjadi terganggu seperti itu. Lalu untuk perburukan gradual itu maksudnya gimana, Dok? Ya, jadi salah satu ciri dari penyakit demensia ini adanya terjadi disebut progresivitas atau yang disebut sebagai perburukan gradual. Jadi semakin lama pasien akan menderita penyakit ini akan mengalami penurunan fungsinya. Jadi yang awalnya mungkin hanya lupa naruh barang, lupa hari ini mungkin lupa naruh barang, seperti lupa naruh kunci, lupa naruh dompet. Mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi mulai lupa dengan nama orang, misal tetangganya gitu, ketemu sudah lupa namanya, atau bahkan 4 bulan atau 5 bulan lagi mungkin lupa nama anak-anaknya, itu bisa terjadi. Nah, nanti 7 bulan, 8 bulan lagi lupa hal-hal yang seharusnya dia sudah punya memori yang baik. Misal suaminya sudah meninggal tapi dikatakan ini masih ada di sini, atau saya baru didatengin orang tua saya padahal orang tuanya sudah meninggal. Jadi itu ada perburukan yang gradual yang artinya progresif. Jadi semakin bertambah lama dia menderita penyakit itu akan semakin menurun kalau memang tidak diobatin dengan baik. Makanya harus dilakukan pemeriksaan, harus dirawat dan dilakukan pengobatan secara rutin. Harapannya adalah kita mempertahankan. Misal kita periksa ke dokter, saya memeriksakan pasien seperti itu. Mungkin pasien sudah mengalami penurunan fungsinya, tetapi masih ada kemampuan-kemampuan dasar yang masih bisa kita pertahankan. Nah, target pengobatannya adalah kita mempertahankan kemampuan-kemampuan itu. Jadi secara fungsional harapannya pasien tetap bisa lakukan aktivitas secara mandiri, tidak 100% tergantung terhadap orang lain. Kalau tidak diobatin, resiko paling besar adalah dia akan 100% tergantung terhadap orang lain, seperti itu. Lalu kalau dia diobati gitu ya, Dok, sebenarnya dia tuh bisa sembuh seperti sedia kala nggak sih? Ya, jadi salah satu ciri dari penyakit akibat usia ini atau disebut sebagai neurogeriatri ya, karena faktor usia itu memang kemungkinan untuk kembali seperti sebelum sakit itu memang resikonya sangat kecil ya, seperti itu. Walaupun memang yang memberi kesembuhan kan Allah ya, kita hanya berusaha seperti itu. Tetapi dari studi-studi menunjukkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang progresif. Jadi semakin meningkat usianya akan terjadi semakin penurunan dan tidak bisa disembuhkan kembali seperti sebelum sakit. Tetapi yang kita lakukan adalah kita mempertahankan tadi. Jadi ketika kita misal kalau boleh dianalogikan ya, sederhananya seperti ini. Kemampuan kita harusnya 100% nih. Kemudian karena penyakit ini menurun jadi 80%, 70%. Tetapi kalau tidak diobati dia akan turun terus sampai 60%, 50%, sampai 10% atau 0%. Ada beberapa pasien yang sudah berat tuh sampai 0%, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi kalau tidak dibantu oleh keluarganya. Nah, yang kita lakukan adalah ketika misal kita datang ke dokter lebih dini lebih baik. Artinya kalau kita datang ke dokter kemampuannya masih 95% nih, sudah menurun 5%. Tapi kita bisa tujuan pengobatan adalah kita bisa mempertahankan kemampuannya 95% terus, jangan terjadi penurunan seperti itu. Nah, itu yang kita pertahankan. Kalau datang ke dokter sudah 60% ya kita mencoba mempertahankan, jangan sampai menurun terlalu drastis. Jadi jangan sampai turun sampai 0%, ya kita pertahankan 60%. Kalau mau turun ya boleh 1-2% seperti itu. Itu tujuan dari pengobatannya. Syukur-syukur naik ya, Dok. Jadi 70% gitu bisa nggak, Dok? Kalau penyakit ini disebut sebagai penyakit yang progresif itu. Jadi sebenarnya
secara karakteristik dia akan terjadi penurunan terus. Jadi memang fungsinya kita adalah kita mempertahankan yang masih ada, yang masih baik gitu. Nah, terakhir tadi kita masih ngebahas seputar demensia Alzheimer. Nah, selanjutnya di sini juga ada demensia vaskuler. Itu apa sih, Dok? Saya sendiri aja masih kurang paham gitu, Dok. Ya, betul. Terima kasih, Mbak Tia. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa demensia itu sebenarnya macam-macam. Jadi yang paling sering terjadi adalah demensia Alzheimer. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu nih keluarga kita, orang tua kita gitu, kapan menurunnya seperti itu. Jadi kalau dokter tanya mulai kapan lagi, mulai kapan ya, mungkin kurang lebih 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan akan seperti itu. Tapi ada juga tipe demensia yang kedua terbanyak setelah demensia Alzheimer adalah demensia vaskuler. Kalau demensia vaskuler ini kita bisa tahu kapan mulai terjadi penurunannya, yaitu biasanya terjadi setelah adanya sakit saraf karena pembuluh darah. Jadi istilahnya stroke. Stroke itu kan ada yang sumbatan, ada yang perdarahan. Setelah sakit stroke kok kondisinya jadi menurun. Nah, itu berarti disebut sebagai demensia vaskuler. Jadi ada gangguan vaskuler dulu, gangguan peredaran darah di dalam otak yang menyebabkan terjadinya demensia. Terjadinya gejala-gejalanya hampir sama, jadi penurunan kemampuan kognitif, penurunan daya ingat, sampai akhirnya ada ketergantungan menjalani aktivitas sehari-hari. Dan demensia vaskuler ini biasanya terjadinya mendadak. Sebelum sakit masih normal, masih bagus seperti itu. Tetapi setelah sakit stroke kemudian mengalami penurunan, ada perubahan emosi mungkin juga di situ seperti itu. Dan gejala yang lainnya kadang-kadang memang ada defisit neurologis, artinya ada gejala-gejala stroke yang masih menetap. Mungkin masih ada kelemahan anggota geraknya, tangan dan kakinya masih sulit untuk digerakkan, masih belum bisa jalan sendiri seperti itu. Lalu, Dok, untuk pencegahannya ini gimana ya? Untuk pencegahan ya minimal agar kita nggak terkena demensia di usia dini gitu, Dok. Ya, betul. Jadi kalau tadi yang disebutkan sebagai demensia vaskuler itu kan memang ada penyakit penyebabnya ya. Jadi ada penyakit stroke yang menyebabkan terjadinya demensia. Makanya untuk mencegah supaya setelah terjadi stroke nih jangan sampai terjadi adanya demensia. Kalau orang yang stroke apakah pasti akan menjadi demensia? Tidak. Jadi bisa kita cegah. Jadi yang pertama adalah stroke itu kita harus kendalikan faktor resikonya ya. Jadi faktor resiko stroke kan yang paling dominan adalah adanya tekanan darah, kemudian adanya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau kolesterol, kolesterolemia, kolesterolnya meningkat seperti itu, dan itu harus kita kendalikan. Kendalikannya bisa dengan obat, bisa dengan mengatur pola hidup, lifestyle termasuk juga pola makan seperti itu. Dan juga faktor resiko kebiasaan tadi, lifestyle. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang mempengaruhi seperti kebiasaan merokok, kurang aktivitas, kurang gerak itu harus kita kendalikan, harus kita jaga. Jadi setelah mengendalikan faktor resiko, kita menjaga supaya jangan sampai stroke-nya terjadi kekambuhan. Kita harus kontrol rutin ke dokter, kita harus periksa, minum obat secara rutin untuk mencegah kekambuhan. Kalau sudah ada stroke pertama kali, ada resiko terjadi stroke lagi, biasanya semakin memberat, semakin menurun kondisinya seperti itu. Oke. Lalu untuk terapi-terapinya sendiri gitu, Dok, mungkin ada terapi khusus gitu? Kalau untuk terapi kita bisa membedakan menjadi dua ya, yang disebut sebagai terapi farmakologis atau dengan obat-obatan, atau yang kedua adalah terapi non farmakologis atau terapi tanpa pengobatan. Jadi dua-duanya harus berjalan istilahnya secara simultan, jadi harus bersama-sama. Minum obat ya karena kita membantu secara pengobatannya, jadi secara selulernya, mekanisme bioselulernya. Kemudian kita juga harus melatih. Non farmakologisnya adalah dengan latihan fisik, latihan kemampuan otaknya juga seperti itu harus dijalankan secara bersamaan. Oke. Lalu mungkin ada saran-saran lagi gitu, Dok, untuk lansia-lansia gitu? Ya, jadi tadi selain dari demensia ya yang kita sudah diskusikan, tadi ada demensia Alzheimer, demensia vaskuler, memang ada beberapa penyakit lain yang juga terpengaruh oleh usia ya. Jadi akan meningkat resikonya karena adanya peningkatan usia. Jadi misalnya nyeri tadi yang sudah saya sebutkan, penyakit stroke itu juga merupakan usia menjadi faktor resikonya seperti itu. Dan ada penyakit-penyakit lain seperti adanya depresi, adanya kemudian penyakit Parkinson itu juga mempengaruhi usia. Kemudian
yang juga sering terjadi adalah gangguan tidurnya. Nah, tadi kalau ditanyakan oleh Mbak Tia, apakah penyakit-penyakit ini ada yang bisa kita cegah? Penyakit akibat usia bisa. Jadi beberapa penyakit akibat penuaan itu dapat dicegah. Jadi ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan resikonya. Misal ada defisiensi dari nutrisi atau defisiensi dari vitamin. Jadi pola makan kita sehari-hari nih selama usia muda sampai usia tua itu ternyata pola makannya kurang seimbang, menyebabkan asupan nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan menjadi kurang, itu mempengaruhi resiko penyakit setelah usia lanjut seperti itu. Kemudian ketika kita sudah punya sakit, ketika kita sudah menderita sakit ya, misal terjadi serangan stroke atau punya sakit darah tinggi atau punya sakit diabetes mellitus, sakit gula atau mungkin sakit jantung, nah itu kita harus kontrol dengan baik, karena dengan mengkontrol itu kita akan mengurangi resiko terjadinya penyakit lain atau komorbiditas yang bisa berpengaruh. Misal kalau jantung, kalau dia ada riwayat sakit jantung akan mempengaruhi, harus kita kontrol supaya tidak sampai mempengaruhi fungsi vaskular yang lain. Salah satunya adalah kejadian stroke seperti itu. Dok, tadi kan saya masih nanya tuh seputar depresi, apakah dia bisa berpengaruh gitu ya terhadap kesehatan saraf gitu atau nggak ada pengaruhnya? Ya, terima kasih Mbak Tia ya. Jadi masih bersama saya Dr. Esa dari Klinik Saraf Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Jadi tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh penyakit yang akan meningkat resikonya dengan peningkatan usia. Dan salah satunya juga yang banyak juga terjadi adalah adanya depresi pada lansia. Jadi depresi pada lansia itu bahkan jumlahnya bisa sampai 50% secara penelitiannya seperti itu. Dan yang sulit adalah depresi pada lansia itu biasanya sulit didiagnosis karena gejalanya bisa sangat bervariasi ya. Jadi mulai dari ada mungkin keluhan-keluhannya gangguan tidur. Jadi keluhan-keluhan yang tidak terlalu berat. Jadi hanya gangguan tidur, itu banyak terjadi pada usia lanjut. Bisa sampai keluhan-keluhan yang somatik, artinya ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan fisiknya dia. Jadi mungkin mengeluh nyeri kepala, nyeri perut atau ngelier, itu juga banyak terjadi pada usia. Kemudian yang lebih jelas lagi, lebih tampak biasanya kalau sudah ada gangguan dari psikologis maupun psikomotornya. Jadi orangnya mulai berubah, kebiasaannya berubah, sifatnya yang tadinya sabar kemudian jadi mulai lebih mudah marah, kemudian yang tadinya aktif hubungan sosial, ikut arisan atau sosialisasi dengan tetangga itu mulai menarik diri, sudah mulai tidak mau keluar dari rumah. Itu mungkin salah satunya adalah ada faktor gangguannya di depresinya itu. Dan itu memang sulitnya, yang pertama adalah mendiagnosisnya sulit, kemudian juga yang kedua mengobatinya, karena kan tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada usia lanjut itu dia akan mengalami penurunan pada semua organ. Jadi kita harus hati-hati mengobatinya, apakah fungsi ginjalnya masih baik, apakah mempengaruhi fungsi jantungnya juga, apakah mempengaruhi fungsi pernafasannya juga, seperti itu. Kemudian mungkin saya langsung lanjutkan ya Mbak Tia ya. Jadi tadi depresi, kemudian tadi sudah sempat disinggung sedikit adalah stroke. Stroke ini merupakan penyakit yang sekarang meningkat terus nih kejadiannya, dan bahkan pengalaman kami ya di lapangan, pasiennya bahkan usianya semakin muda. Jadi kalau dulu mungkin yang kena stroke baru usia 60 tahun, 70 tahun, sekarang usia 40 tahun sudah ada yang mulai kena stroke seperti itu. Ada ya dok? Ya, jadi semakin meningkat. Itu mungkin walaupun usia memang salah satu faktor resiko utama, tapi lifestyle juga memang sangat berpengaruh. Mungkin karena perubahan lifestyle itu makanya usianya menjadi semakin muda, banyak yang terjadi seperti itu. Gejala-gejalanya yang harus dipahami semua bahwa stroke adalah suatu kegawat daruratan. Jadi kalau ada gejala-gejala yang muncul harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit, ke IGD atau ke dokter seperti itu. Jadi kalau sekarang kita sedang mengkampanyekan istilahnya supaya mudah diingat adalah segera ke rumah sakit. Itu sebuah singkatan. Jadi apa itu, dok? Ya, jadi dari yang pertama apabila ada senyumnya yang berubah. Jadi separuh wajahnya dia kaku ya, separuh wajahnya dia istilahnya parese. Jadi ada kelemahan di otot wajahnya menyebabkan senyumnya tidak simetris. Jadi senyumnya menceng ke salah satu sisi. Kemudian yang tadi kemudian yang G itu adalah gerakan dari tangan dan kakinya. Kalau ada susah mengangkat tangan dan kaki, maka itu adalah salah satu kemungkinan penyebabnya adalah stroke, harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah Ra itu adalah bicara
Ya, bicaranya mulai pelo, jadi seperti cedal. Ngomong R-nya tidak jelas, itu kemungkinan ada salah satu penyebabnya adalah stroke, harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke IGD. Kemudian tadi sudah segera, ke-nya adalah kebas, jadi ada rasa kebas atau kesemutan yang muncul di sesisi tubuh. Jadi separuh tubuh kita merasa kebas atau kesemutan, itu harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit untuk memastikan apakah dia penyebabnya stroke atau bukan. Itu sesaat atau beberapa lama gitu dok? Jadi mendadak. Ciri khas dari stroke itu adalah terjadinya mendadak. Mungkin lagi aktivitas tahu-tahu kebas separuh. Kemudian biasanya dia menetap. Itu merupakan gejala dari stroke. Tapi harus hati-hati juga kalau dia hilang. Mungkin kebas separuh tapi nanti beberapa saat kemudian hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, itu juga harus hati-hati. Atau bisa hilang selamanya tapi tetap harus kita periksakan dulu untuk memastikan apakah itu stroke atau tidak, karena ada yang disebut sebagai TIA, jadi transient ischemic attack. Itu memang gejalanya bisa menghilang tapi itu cuma merupakan warning atau merupakan peringatan untuk terjadinya stroke berikutnya. Kemudian tadi sudah segera ke yang R yang terakhir dan RS yang terakhir adalah gangguan di penglihatan atau disebut rabun. R ya, jadi segera ke rumah sakit. R-nya adalah rabun, ada penglihatan yang terganggu, jadi mungkin ada gelap di separuh penglihatannya, jadi sesisi gelap, atau penglihatannya menjadi seperti ada bayang-bayangannya, kayak kita melihat kalau dari kaca kalau lagi hujan seperti itu, kaca mobil, itu salah satu gejalanya. Kemudian yang S terakhir adalah sakit kepala yang hebat yang baru pernah kita rasakan. Jadi kita tiba-tiba merasa nyeri sekali kepalanya, kita tidak pernah nyeri seperti itu merupakan salah satu gejala dari stroke yang harus kita periksakan ke rumah sakit atau ke IGD. Sama dok, nanya kalau sakit kepala yang tiba-tiba kayak gitu kan, sakit banget, itu hanya beberapa saat atau dia ada waktunya, mungkin bisa sampai 10 menit gitu dok? Kalau salah satu ciri dari yang merupakan kita curigai sebagai stroke adalah biasanya menetap. Jadi nyeri hebat yang nyeri sekali, kemudian dia menetap, tidak hilang-hilang walaupun kita mungkin sudah melakukan istirahat, sudah berbaring, sudah bahkan mungkin sudah minum obat-obatan warung, tapi menetap. Itu salah satu cirinya. Kemungkinan ada penyebab lain yang harus kita cari, dan salah satunya adalah stroke itu. Penyakit yang selanjutnya adalah Parkinson ya. Jadi Parkinson itu salah satunya memang gejalanya adalah tremor, atau mungkin kalau orang kakek nenek kita dulu bilang adalah buyutan ya. Tapi tidak semua buyutan pasti adalah Parkinson. Jadi Parkinson itu ada suatu sindrom, jadi ada gejala-gejala lain yang memang juga harus ada pada penyakit itu. Karena ada juga yang buyutan karena memang faktor usia yang idiopatik, atau bukan karena suatu Parkinson seperti itu. Oke, selanjutnya untuk gangguan tidur dok? Ya, jadi tadi sudah kita singgung sedikit, salah satu yang sering muncul, dan ini juga banyak juga di pasien saya yang mengeluhkan adanya gangguan tidur. Jadi sebenarnya pada lanjut usia itu jumlah tidurnya memang berkurang ya, jam tidurnya, kemudian kemampuan. Jadi tidur itu ada fase-fasenya, ada fase istilahnya fase REM, fase non-REM seperti itu, dan pola-pola itu memang karena faktor usia dia berubah. Jadi banyak pasien yang kemudian mengeluhkan, dok saya jadi sulit tidur, atau bahkan kalau tidur sering terbangun kemudian tidak bisa tidur lagi, atau bahkan mungkin bangunnya terlalu pagi, jam 3 jam 3 pagi sudah bangun tapi tidak bisa tidur lagi. Nah, itu memang banyak terjadi pada lanjut usia, dan memang terjadi karena proses penuaan itu. Dok, tips terus saran-saran gitu ya untuk Taranas di rumah atau mungkin untuk keluarga-keluarganya gitu kan, biar lebih hidup sehat, biar terhindar dari yang namanya neurogeriatri ya. Itu apa aja dok? Ya, jadi karena kita sedang membicarakan tentang topiknya adalah lansia ya, jadi gangguan pada sistem saraf akibat lansia. Jadi saya ingin memberikan tips mengenai lansia sehat itu seperti apa ya. Jadi ketika kita sudah mencapai lanjut usia, atau anggota keluarga kita, mungkin orang tua kita sudah mencapai lanjut usia, sebenarnya targetnya adalah kita harus menjadi lansia yang sehat, keluarga kita harus menjadi lansia yang sehat. Lansia yang sehat itu yang pertama adalah fisiknya, yang kedua mentalnya, jangan lupa seperti itu. Jadi fisik yang sehat itu dia masih tetap aktif. Kemudian yang kedua adalah masih tetap mandiri. Aktif artinya apa? Dia masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bisa dia lakukan. Mungkin masih bisa sosialisasi, masih bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Walaupun mungkin kalau sudah lansia biasanya sudah tidak bekerja ya, tapi dia masih tetap aktif. Tapi mungkin kita harus hati-hati kalau kondisi COVID seperti ini kan, kita memang disarankan stay at home. Jadi kalau tidak ada kepentingan ya kita mungkin lebih baik, apalagi usia yang sudah lanjut ya, karena itu merupakan salah satu faktor komorbid dari COVID ini.
ini, jadi sementara kita membatasi diri dulu. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Jadi di rumah pun kita bisa banyak kegiatan. Kalau punya hobi berkebun, kalau ibu-ibu mungkin hobi masak, itu tetap kita harus bisa melakukannya. Dan yang kedua tadi mandiri. Jadi kita masih bisa melakukan apa-apa sendiri, tidak perlu bergantung terhadap orang lain. Itu faktor fisik. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor mental. Jadi setelah lanjut usia nih kita punya pengalaman hidup yang banyak nih, istilahnya seperti itu kan, mungkin sudah banyak makan asam garam kehidupan kan katanya seperti itu. Jadi secara mental kita harus lebih mapan, kita harus lebih baik seperti itu. Jadi setelah menjadi lanjut usia justru harus kita menjadi lebih sabar, kemudian menjadi lebih ikhlas, semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Jadi semakin tawakal, semakin pandai bersyukur, dan dia punya pride, dia punya harga diri yang masih bisa baik. Jadi dia masih punya kebanggaan terhadap diri, dan pada akhirnya itu semua akan membawa ke kualitas hidup yang lebih baik. Jadi walaupun kita usianya semakin lanjut, orang tua kita semakin bertambah usianya, tapi dia masih mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi lanjut usia itu bukan berarti sakit dan akhir dari masalah seperti itu ya. Jadi saya sudah pensiun nih, saya sudah nggak ngapa-ngapain, sudah tidak bermanfaat, tapi kita harus mengubah mindset seperti itu, bahwa ketika usianya kita semakin bertambah, kita tetap harus produktif, kita tetap harus bisa aktif, kita tetap harus bisa mandiri, dan bahkan menjadi role model bagi yang usia-usia di bawahnya seperti itu. Jadi masih dapat berperan aktif baik secara sosial, secara fisik, secara emosi, secara mental, dan secara psikologi, dan lebih baik lagi secara spiritual seperti itu. Karena tadi kita kan di lanjut usia ini sudah di fase terakhir dari kehidupan kita. Jadi kalau dari usia muda, usia anak-anak, usia muda sampai usia lanjut, sampai nanti ke kematian seperti itu. Dan biasanya lansia yang tidak sehat itu karena memang pola hidupnya sejak usia muda itu yang pola hidup tidak sehat, menyebabkan ketika kita lanjut usia, ketika kita usianya sudah lanjut, menyebabkan kita menjadi lansia yang sakit seperti itu. Efeknya malah di hari tua ya? Di hari tuanya. Jadi kita menumpuk, istilahnya menabung nih. Kalau ada dulu kan salah satunya kan kita pengaruh dari lifestyle itu adalah pengaruh dari makan ya. Jadi kalau ada dulu kan jargon yang mengatakan jadikan makananmu hari ini sebagai obat, artinya kita harus menjaga makanan, kita harus mengatur nutrisinya, pola makannya seimbang seperti itu, atau jadikan obat menjadi makananmu di hari tua, artinya kita tiap hari sehari 3 kali makan obat seperti itu. Nah, itu kalau ada yang pernah mendengar jargon seperti itu. Jadi kita harus menjaga makanan dari sekarang nih, dari usia muda kita harus menjaga lifestyle, salah satunya adalah pola diet, pola makan, supaya nanti di tua kita tidak perlu menjadikan obat sebagai makanan sehari-harinya kita seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih yang harus dihindari gitu dok, sebisa mungkin? Ya betul. Jadi yang pertama tadi pola lifestyle ya, salah satunya adalah pola dietnya. Jadi diet kita harus mulai kita perhatikan nih dari sejak usia muda, sejak usia yang seperti kita sekarang ini, mungkin usia di 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, itu kita harus mulai menjaganya. Kemudian lifestyle yang lain yang sekarang juga banyak adalah merokok ya. Merokok itu kan memang sangat berpengaruh terhadap kemampuan kesehatan. Jadi kalau bisa kita menghindari sedini mungkin seperti itu, tidak perlu terpapar dengan rokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif ya, seperti itu. Kemudian hubungan dengan pola diet tadi adalah kegemukan. Jadi kita harus menjaga tubuh kita atau berat badan kita seideal mungkin. Salah satunya menjaga pola makan, kemudian menjaga aktivitas dan olahraga ya. Jadi kurang aktivitas fisik, kurang olahraga itu akan berpengaruh terhadap kegemukan. Dan jangan lupa stres mental, stres itu juga sangat berpengaruh. Kadang-kadang kita faktornya banyak nih pemicunya, apakah masalah pekerjaan, apakah masalah keluarga. Tapi kalau kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, maka itu akan menjadi tabungan nih di hari tua kita untuk mempengaruhi kehidupan kita di masa tua seperti itu. Tabungannya serem ya dok? Tabungannya serem, tapi jangan punya lah kalau bisa seperti itu. Oke, boleh dong dok contohin sedikit mungkin lifestyle yang baik itu yang seperti ya. apa? Tadi kalau nutrisi ya, tadi sudah kita singgung-singgung. Jadi pilih makanan yang bervariasi sesuai dengan diet yang sehat. Kalau dulu mungkin kita kenal adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kalau sekarang yang dikampanyekan adalah gizinya seimbang. Jadi dalam satu porsi makanan kita di RSOP ada nih, kalau yang pernah ke RSOP mungkin pernah baca ya ininya, posternya ya. Jadi dalam satu piring kita tuh harus ada isinya apa saja sih, itu namanya sebagai gizi seimbang. Jadi kebutuhannya apa saja seperti itu. Mungkin kalau yang belum pernah baca ya silahkan main ke RSOP ya gitu untuk membacanya seperti itu. Kemudian tadi makanannya, yang kedua adalah minum. Jadi kebutuhan cairan kita adalah
mungkin sudah sering kita dengar ya, jadi 6 sampai 8 gelas air per hari. Jadi kebutuhan kita kalau itu tercukupi akan menjadi metabolismenya menjadi baik dan mempengaruhi kemampuan kita untuk menangkal penyakit atau ketika kena penyakit menjadi lebih mudah untuk sembuh seperti itu. Kemudian porsi ya, tadi isinya, kemudian porsinya juga harus kita perhatikan. Jadi porsinya adalah secukupnya sesuai dengan umur dan kebutuhannya seperti itu. Jadi porsi antara anak-anak, balita dengan usia remaja kan pasti berbeda seperti itu. Usia remaja, usia dewasa seperti kita dengan usia lansia pasti berbeda juga dan itu harus kita perhatikan. Yang penting adalah asupan gizinya cukup dan seimbang dan ini mungkin saya ingin sering menyampaikan ke pasien saya bahwa sebenarnya kita harus mulai berhati-hati terhadap konsumsi garam dan gula seperti itu. Jadi kalau dulu ada guru saya ya, seorang profesor dari UNER itu menyampaikan bahwa sebenarnya gula itu racun. Mungkin kalau ada juga di film, kalau pernah nonton filmnya ya, saya agak lupa filmnya apa, bahwa gula itu ternyata lebih membunuh lebih banyak orang daripada heroin. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya itu sebagai zat berbahaya juga di film itu tapi ya. Nah, tapi memang secara medis sudah terbukti seperti itu. Kalau kita bisa mengurangi konsumsi gula itu bisa mempengaruhi ke kondisi kita di di hari tuanya. Oke. Untuk contoh aktivitas fisik yang mungkin bisa dilakukan oleh lansia? Ya, tadi dari lifestyle-nya dari segi nutrisinya ya. Sekarang kita menyampaikan mengenai aktivitas. Jadi kalau pola makan kita sudah jaga, lifestyle yang kedua adalah aktivitas fisiknya. Jadi untuk kebugaran fisik di usia lanjut itu mempengaruhi kemampuan dia akan sehari-hari dan itu harus kita jangan lupakan juga bahwa selain fisik adalah tadi kemampuan otak kita, kemampuan mental kita seperti itu. Jadi latihannya adalah latihan otak dan latihan fisik. Latihan fisik ya sudah jelas ya, olahraga, aktivitas. Cuman kalau untuk pada lansia ini memang aktivitasnya kita tidak perlu yang berat-berat. Jadi tidak perlu ikut lomba lari atau ikut lomba badminton, lomba voli. Jadi yang justru kita sarankan adalah disebut sebagai latihan yang aerobik. Aerobik itu sebenarnya ringan, tetapi memang harus teratur, harus intensitasnya harus teratur, harus rutin seperti itu. Jadi yang ringan santai seperti berjalan, jogging, kemudian sepeda, kemudian senam aerobik, itu yang lebih kita sarankan. Mungkin aerobiknya yang sesuai usia ya dok ya? Ya, betul. Bukan yang senam aerobik yang ya. Jadi senam-senam lansia kan sekarang banyak ya, ada di program Prolanis itu kalau di masyarakat sudah banyak seperti itu. Sebelum Covid kan sudah rutin sebenarnya. Kalau untuk Covid ini mungkin ada perubahan gitu. Tapi sebenarnya kita bisa mandiri melakukan sendiri di rumah seperti itu. Dan disarankan memang rutin. Jadi minimal seminggu 3 kali. Durasinya 20-30 menit itu sudah cukup, tidak perlu yang sampai terlalu lama seperti itu. Kemudian tadi yang fisik. Kemudian jangan lupa kita harus melatih saraf otak kita. Nah, ini dia. Itu juga. Jadi otak kita ada istilahnya kalau tidak dipakai kita akan kehilangan. Jadi kita harus memakainya terus. Caranya macam-macam. Jadi dengan semakin kita meningkatkan istilahnya stimulus ya. Jadi kita stimulasi terus otak kita pakai terus. Itu akan meningkatkan kemampuan sel. Jadi sel-sel selulernya itu akan kemampuannya akan semakin meningkat. Jadi bisa jadi setelah lanjut usia justru kita kemampuannya justru semakin meningkat secara kognitifnya seperti itu. Caranya macam-macam. Jadi yang paling mudah adalah tadi hubungan sosial. Hubungan sosial juga itu akan mempengaruhi kemampuan sebagai kemampuan otak kita seperti itu. Jadi kemudian ada juga terapi rekreasi ya istilahnya seperti itu. Jangan lupa kita untuk rekreasi, relaksasi sama keluarga mungkin, sama pasangan seperti itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bagus untuk melatih otak kita seperti membaca koran, membaca buku, menulis. Kalau hobi menulis itu kita bisa menuliskan. Teka-teki silang itu juga baik untuk latihan brain exercise ya. Jadi olahraga otak seperti itu. Dan kalau di Islam di agama kami, saya sering menyarankan ke pasien juga jangan lupa untuk mengaji, bahkan kalau perlu menghafalkan Al-Quran. Karena kan kalau usia lanjut mungkin aktivitasnya kan waktunya kan sudah banyak ya, waktunya kan sudah banyak waktu luang nih. Nah, ini kesempatan kita yang baik untuk semakin meningkatkan itu kemampuan itu. Dan yang terakhir tentunya selain tadi aktivitas fisik, kemudian lifestyle nutrisi adalah check up rutin. Jadi sebaiknya memang pada usia lanjut itu ada atau tidak ada penyakit, kita sudah sebaiknya mengontrolkan diri, memeriksakan diri ke
dokter atau ke pelayanan kesehatan secara rutin supaya kita bisa memantau, karena tadi di awal kita sudah sebutkan pasti ada penurunan fungsinya. Nah, penurunan itu kita jaga jangan sampai merupakan suatu kondisi penyakit seperti itu. Apalagi kalau sudah ada penyakitnya, tentu itu harus lebih rutin lagi untuk memeriksakan dirinya. Oh, ternyata ada banyak banget tips dan juga saran-saran yang dibagikan oleh Dokter Resa. Tapi Ada tapinya. iya, untuk para nurse di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut gitu ya dok, langsung aja ketemu dengan Dokter Resa di RSOP setiap hari Senin dan juga Selasa, bener dok? Ya, jam 2 siang sampai jam 5 sore bisa memeriksakan diri ke klinik saraf di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Bener banget. Atau mungkin kalau mau main-main dulu juga nggak apa-apa ya dok ya? Boleh sebenarnya, tapi sekarang kondisi COVID memang kita harus hati-hati. Lupa dok, Iya, saya betul. lupa. Ya, tapi nanti kalau udah normal lagi mau main ke RSOP silahkan. Karena di belakang juga, ternyata indah banget ya dok. Ya, jadi ini kan istilahnya hospital ya. Hospital like hotel seperti itu. Iya, keren banget. Nggak nyangka, siapa sih yang nyangka ternyata di dalam RSOP itu ada danaunya. Terus ada sepeda air juga dok, Betul pernah naik sekali. dok? Belum dan pengen sebenarnya. Oh gitu ya dok. Oke boleh dok, besok-besok ya kalau udah mulai free lagi ya dok. Boleh. Waktunya. Nah, jadi silakan aja buat yang mau konsultasi. Kalau belum bisa datang langsung ke RSOP bisa lewat aplikasi apa dok? Ya, jadi sudah Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto sudah mulai memberikan layanan nih, mengikuti kemajuan teknologi adalah layanan online. Jadi kita bisa sambil tidur-tiduran di rumah sambil konsultasi masalah kesehatan kita, daripada kita percaya WA group yang ternyata isinya hoax seperti itu. Dia. Lebih baik kita konsultasikan kepada orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya dengan layanan konsultasi online di Halo Dokter dan Halodoc ya, yang sudah disediakan oleh Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Jadi silakan aja ya, bisa konsultasi online, bisa juga booking online nih. Buat yang mau booking online, bisa langsung download aplikasinya ya, RSOP Booking Online di Google Play Store. Jadi selain bisa booking online, bisa datang langsung juga ya dok ya? Bisa datang langsung untuk melakukan pemeriksaan atau konsultasi, juga bisa ke klinik layanan spesialis maupun dokter umum yang ada di Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Oke, Dokter Resa selalu siap siaga. Siap siaga. Terima kasih sekali dok untuk waktunya, sudah menyempatkan diri untuk mampir ke Tara ya dok ya. Kapan-kapan boleh ketemu lagi ya dok? Insya Allah. Terima kasih Mbak Tia sudah memberi kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ke masyarakat secara luas. Amin, sama-sama dok. Kita juga senang banget nih bisa kedatangan Dokter Resa. Nah, jadi pastinya terima kasih juga untuk Taraners yang sudah bergabung di rumah gitu ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Tia pamit. Saya Dr. Resa, pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan juga tetap semangat.